Dua. Oke lah, izin lila ya. Bentar, belum. Bentar, belum. Belum. Ya, silakan dimulai Kang Yudi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita bisa dipertemukan kembali di akun YouTube, akun channel Mahad Kasatrian. Pada kesempatan kali ini kita bisa membersamai teman-teman sekalian dalam acara Amazing Ramadan, khususnya sharing session. Pada kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita nih, Kang Hadi. Alhamdulillah, kita sapa dulu ya Kang Hadi. Gimana? Assalamualaikum Kang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Kang Yudi sehat. Sudah siap ya untuk membersamai pemirsa nih, teman-teman yang sudah bergabung di channel kita untuk sharing kali ini ya dengan tema Insyaallah mungkin siap. yang saya sampaikan. Oke. Alhamdulillah narasumber sudah siap. Mungkin kita akan mendengarkan dari beliau selaku narasumber. Kebetulan beliau Kang Hadi juga merupakan perwakilan dari Pemuda Ngaji ya. Insya Allah mudah-mudahan Kang Hadi selalu diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dan insya Allah sehat selalu lah ya. Amin. Hingga bisa memberikan kepada kita manfaat yang lebih banyak lagi, bisa menyiarkan syiar-syiar Islam kepada kita lebih baik lagi gitu kan, lebih banyak lagi, sehingga kita bisa tercerahkan oleh penyampaian dari beliau seperti itu ya. Oke, tak lupa kita sapa ya pemirsa sekalian nih. Alhamdulillah udah ada yang masuk nih, ada dari Mahad Kasatrian, terus kemudian dari santri juga gitu ya. Selamat bergabung. Oke, kita langsung aja ya, tanpa panjang lebar, kita langsung ke bahasan mengenai apa sih bahasannya dari tema kali ini ya, yang akan disampaikan oleh Kang Hadi. Apa temanya? Yaitu tips mempertebal iman dan mempertebal dompet, seperti itu ya, ala sahabat. Iya. Mungkin gitu ya Kang Hadi. Iya. Baik, Padahal untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan Kang Hadi. Baik, sampai berapa menit nih saya nih? Sampai ya insya Allah sampai 10:30 lah, atau jam 11 juga boleh. Nanti kalau ada interaktif ya kita pundurkan seperti itu. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, serta banyak nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya satu persatu. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada para tabi'ut tabiin, kepada para alim ulama, kepada para mujahidin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya, pagi ini saya diperkenankan untuk sharing ya
terkait momen Ramadan ya, kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Pesantren Kasatrian ya, Masya Allah, mengundang berbagai macam komunitas, termasuk juga pemuda ngaji. Sebenarnya perkenalkan tadi sudah dikenalkan juga sih, diulang aja, saya Hadi Pratama, saya sendiri aktif di komunitas pemuda ngaji. Alhamdulillah pada pagi hari ini diperkenankan untuk sharing-sharing ya sama teman-teman. Ya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang sekarang nongkrong nih kayaknya online katanya di Facebook. Ya. Mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan segar ya, walaupun kalau di Cikampek sih kondisinya agak teduh ya. Ya, Masya Allah. Sejuk, kayaknya enak tuh buat tiduran. Enak. Ya, bisa lah sambil tiduran, sambil dengerin kita ngoceh di sini. Bisa lah ya. Nggak boleh sambil ngopi, sambil ngemil, soalnya masih pagi. Kecuali kalau kajiannya habis terawih baru tuh bisa sambil ngopi. Jadi pagi ini izinkan saya buat sharing sama teman-teman ya. Kita ngobrol bareng-bareng lah intinya. Karena ilmu saya juga masih cetek gitu kan. Hari ini sesuai dengan tadi yang dibawain sama Kang Yudi ya. Saya putuskan untuk pakai tema tips mempertebal iman dan dompet ya. Ala siapa? Ala sahabat Nabi. Okay. Alhamdulillah di pagi hari ini ya insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tapi nggak tahu tak dompet gitu kan. Terus apa kabar juga iman kita yang masing-masing mungkin tahu kondisi iman kita seperti apa hari ini. Sengaja saya bikin materi yang tema yang enggak yang ringan ya, karena sekarang kondisinya di tengah-tengah pandemi dan juga di tengah-tengah keajaiban atau keberkahan bulan suci Ramadan, tentunya kita akan sedikit sharing-sharing tentang hal ini ya. Yang pertama terkait kondisi sekarang yang terjadi di dunia, khususnya tentang wabah yang saat ini melanda ya, sudah sejak akhir tahun terjadi di China 2019 Desember ya, November Desember kalau nggak salah. Dan sekarang sudah masuk ke bulan Mei. Indonesia sendiri sudah masuk virus dari sekitar bulan Februari Maret. Dan sampai saat ini grafiknya terus naik. Dampaknya kita tahu bersama bahwasanya banyak sektor terpukul dari berbagai sektor, entah itu ekonomi ya, kemudian aktivitas pendidikan juga, dan juga peribadatan. Termasuk kita sekarang banyaknya stay home ya, baik berpuasa yang biasanya bukber mungkin ya, jadi nggak ada. Kemudian tarawih juga yang biasanya di masjid, sekarang di rumah. Kemungkinan itikaf pun, Allahu alam ya, kemungkinan juga di rumah gitu kan. Pindahin masjid ke dalam rumah. Nah dalam kondisi kayak gini, banyak banget tentunya adaptasi yang harus kita lakukan. Dan mirisnya di tengah-tengah pandemi yang sekarang terjadi di bulan suci Ramadan, kriminalitas itu meningkat pesat, meningkat tajam ya, terlebih pasca dibebaskan ya, napi 38.000 itu jumlahnya mungkin lebih. Entah itu koruptor mungkin kan, napi-napi kriminalitas dari aktivitas kekerasan, begal, pencurian dan lain-lain, sehingga kriminalitas meningkat. Ditambah
banyaknya pengangguran dan ekonomi sulit, aktivitas kriminalitas ini semakin tinggi. Ditambah belum bisa bantuan dari pemerintah ini menjangkau masyarakat, sehingga aktivitas kriminalitas pun semakin tinggi. Kalau teman-teman Karawang ya, sering nongkrong di Karawang Info, itu ada aja yang kena begal gitu kan, ada yang dirampok. Kemarin juga dapat kabar duka dari teman saya dari komunitas Peci ya, Kak Acep ya, bikin status innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Ternyata ada teman kita dari tim komunitas Peci 2 hari yang lalu berarti ya, di Jakarta itu dibegal, meninggal ya, orangnya dibuang ke sungai, barangnya dirampas. Innalillahi. Artinya, wah, kondisi kayak gini sangat Pak De. Sebentar ya. Itu ada anak kecil. Bocil. Biasalah. Bapak muda. Bapak muda lah ya, nanti. Nah, dengan kondisi kriminalitas meningkat ini, wah, semakin menambah ujian bagi kita gitu kan. Udah mah kondisi iman wallahu alam gitu kan, kemudian dompet tipis, kriminalitas mengancam. Ini kan satu kondisi yang kita sebenarnya nggak mau, tapi dihadapkan oleh Allah dengan kondisi seperti ini. Tentunya ini kita anggap kode dari Allah, dan pasti setiap tindak tanduk, entah itu dari penguasa maupun dari masyarakat, tidak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap pandemi ini cepat berlalu ya, walaupun kemarin sempat dibahas sama asatiz ya, bahwasanya salah satu dampak dari wabah ini juga menandakan sekaratnya rezim kapitalisme ya, dan juga sosialisme. Insya Allah kita para pemuda yang akan gantikan posisi mereka yang saat ini berkuasa dalam keadaan dalam kondisi dalam kebijakan yang zalim ya, tentunya para kapitalis kita akan gantikan. Makanya saya ya di sini sambil ngaji kita mempersiapkan diri, karena pasca wabah kita akan start sama-sama dari nol. Karena keunggulan mereka dari segi ekonomi, yaitu akan kita babat gitu loh. Start bareng-bareng, maka insya Allah ya, mudah-mudahan kemenangan akan kita raih oleh para pemuda Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kondisinya ya sekarang ya. Jadi dari kemaksiatan, pandemi, pengangguran ya, sehingga ya kabar iman bagi orang-orang yang bertindak kriminal artinya minus. Udah jelas dia minus, walaupun alasannya apapun, walaupun alasannya kelaparan dan lain-lain, itu nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dibenarkan untuk bertindak demikian. Kemudian ada hal-hal yang harus kita pelajari tentunya dari wabah ini. Dibilang sih wabah ini terjadi setiap 1 abad sekali ya, di mana disebutnya itu pengulangan yang terjadi akibat wabah, itu disebut new normal, di mana aktivitas itu kembali berbeda, sangat berbeda dari sebelumnya. Dan ini yang harus kita mampu untuk beradaptasi. Sebagaimana para sahabat dan para sahabat Rasul terdahulu ya, dikala menghadapi pandemi, karena pandemi nggak cuma terjadi di kita, pada era kita, pada era para sahabat juga sama, wabah taun ya. Bahkan dijelaskan, salah satu riwayat menjelaskan bahwa taun ini melanda negeri-negeri di dunia selama 15 tahun, bayangkan. Ini lama banget. Nah, di tengah-tengah pandemi tersebut muncul ya sosok-sosok yang luar biasa, tentunya para sahabat Nabi. Karena di sini kita belajar gimana caranya mempertebal iman dan dompet ya, yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Kita tahu bahwasanya
sahabat ini adalah generasi yang keimanannya yang terbaik di antara semua umat di era Nabi gitu kan. Mereka adalah para sahabat Nabi dengan julukan generasi Quran. Jadi kalau ditanya Quran berjalan ya siapa ya, para sahabat Nabi itu. Di antaranya yang kita contoh mungkin ya orang-orang yang sahabat-sahabat yang tebal-tebal dompetnya ya, karena judulnya tebal iman dan tebal dompet. Karena para sahabat juga banyak yang dalam keadaan fakir, tapi ya tentunya itu merupakan pilihan dan juga kode dari Allah ya. Dan di sini kita akan coba sedikit ngulik-ngulik tentang kisah para nabi, para sahabat Nabi. Di antaranya ada sahabat Utsman ya, juragan-juragan zaman dulu tuh. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita tahu perjuangan mereka luar biasa dalam mendakwahkan Islam. Jadi di tengah-tengah pandemi itu masih sempat-sempatnya perang gitu kan. Kalau di sini masih mikir-mikir tuh negara kapitalis, nggak tahu tuh jadi apa enggak tuh Cina sama Amerika ya untuk masuk ke era perang militer ya. Sekarang sedang Cold War setelah sebelumnya perang dagang. Bahkan disebutkan sebagian oleh sebagian pengamat ini tuh biological warfare ya, lewat virus. Allahu a'lam. Tentunya di sini kita lihat para sahabat bagaimana mereka jor-joran di tengah-tengah keimanan mereka yang luar biasa, tapi mereka juga adalah para dermawan-dermawan yang menorehkan sejarah gitu loh. Ceritakan Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam, beliau banyak membebaskan para budak-budak ya, yang sudah masuk Islam. Masya Allah. Itu kan satu hal yang unik di mana orang-orang tuh banyaknya membeli budak itu untuk melayani, ini membeli budak untuk dibebaskan. Karena seperti itu loh konsep Islam. Ya. Kemudian di masanya para sahabat ini terkenal dengan sangat senang untuk bersedekah atau berwakaf. Makanya di era kehilafahan 70% aset negara itu dari wakaf. Makanya kuat banget tuh ekonominya. Nggak ada yang bisa nandingin. Nah, di antara para sahabat-sahabat Nabi ini ada Umar bin Khattab ya, yang dia tuh para sahabat tuh kalau misalnya punya rezeki ya, kalau kita misalnya dikasih rezeki sama Allah, dapat warisan misalnya ya, dapat warisan sekian di daerah kebon, gitu kan, kebon jati misalnya 1 hektar, yang kita pikirin, waduh ini lumayan nih aset nih, mau dibangun apa ya, dibangun perumahan atau apa ya. Jadi yang dipikirin tuh dunia gitu kan, duit. Kan. Kalau para sahabat Nabi tuh mikirnya kalau dapat harta, yang dia pikirin adalah mau diwakafin buat apa ya, dimanfaatin buat apa ya. Dapat rezeki itu begitu datang ke Nabi, kemudian mereka nanya sama Nabi tuh, ini saya dapat harta nih, kira-kira dimanfaatin apa ya Rasul biar manfaat gitu kan. Luar biasa mereka tuh. Jadi nggak habis-habis duitnya. Udah habis ya, udah habis-habisan sedekah, dikasih lagi sama Allah. Habis-habisan sedekah, dikasih lagi sama Allah. Luar biasa. Termasuk sahabat Utsman bin Affan yang terkenal dengan wakaf sumur Raumah ya, yang sekarang 13 abad lamanya, sekarang malah jadi kebun kurma ya. Tahun 2015 tuh ada 1.550 pohon kurma. Sementara satu pohon kurma itu bisa berbuah per tahun itu 300 sampai 500 kg. Bayang ya, kurma ajwa 1 kilonya berapa gitu kan. Makanya orang Arab yang punya kebun kurma itu kayak punya hotel berbintang, punya gedung-gedung yang puluhan tingkat tingginya. Jadi saudagar tuh yang punya kebun kurma gitu ya. Luar biasa. Termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf yang susah miskin.
Kalau mungkin di antara kita nih susah kaya ya. Kalau Abdurrahman bin Auf itu dia susah miskin. Karena Balikannya ya. diceritakan bahwasanya beliau sampai pengen miskin ya, karena sempat dengar hadis Nabi bahwasanya perbedaan orang miskin dan orang kaya yang beriman masuk surga itu perbedaannya 500 tahun. Waduh, gitu kan. Mendingan masuk surga lebih dulu, udah kaya di dunia masih bentar banget gitu kan. Umur manusia paling 60-an kata Nabi juga ya, antara 60 sampai 70 tahun. Makanya Abdurrahman bin Auf dengar kabar ini, dia memutuskan untuk bangkrut. Akhirnya dia beli kurma busuk. Beli kurma busuk, malah terjadi satu penyakit di satu daerah. Dan dicari-cari ternyata obatnya oleh Pak Tabib itu adalah kurma yang busuk itu. Akhirnya dibeli dengan harga yang lebih mahal daripada dia beli kurma tersebut. Tadinya niatnya bangkrut, mau pengen bangkrut, malah jadi makin kaya. Bingung kan jadinya. Ini bentuk keimanan dari para sahabat. Contohnya apa? Jadi para sahabat tuh kalau sudah turun satu perintah, turun sebuah ayat atau firman Allah, maka dihafal dan kemudian diamalkan. Luar biasa, sekecil apapun perkaranya, dia pasti akan lakukan. Kayak satu kisah, Abdurrahman bin Auf ini dia berangkat ke satu daerah ya untuk berjual beli, kemudian dia bawa beberapa kuda ya. Di tengah-tengah jalan dia ngerasa mules ya, sehingga akhirnya dia pergi ke semak-semak. Pas pergi ke semak-semak, dia disitulah ya, pup. Nah, tiba-tiba ada pedagang, pebisnis juga. Dia ngelewat, terus dia kenal nih, kayaknya kuda siapa nih? Kayaknya kudanya Abdurrahman bin Auf deh, gitu kan. Dia ngeliat, bagus nih ya. Akhirnya dia pengen beli tuh si kuda. Terus akhirnya dia tawar. Karena aturannya, kalau lagi atau pup itu, nggak boleh ngomong ya. Si pebisnis ini nego, dia lakukan nego di situ. Ini kuda bagus banget nih, ya kan? Saya beli dah, gitu. Saya beli harganya sekian dinar. Abdurrahman bin Auf bilang, gitu kan? Karena nggak kasih kode aja dia, kasih kode aja. Si pebisnis bingung, nawar lagi, ini kayaknya kemurahan deh. Terus dia tawar lagi, dinaikin harganya kan? Sayyidina Abdurrahman bin Auf ditawar, kaget, dia kan tinggi banget tuh artinya. Karena didengar lagi sama si pebisnisnya, lah ini apa masih kurang penawaran saya? Dia naikin lagi, akhirnya Abdurrahman bin Auf, iya gitu, nah gitu kan? Dia bilang iya karena harganya udah tinggi banget gitu kan, tawar. Padahal itu nggak lagi negosiasi, udah di tawaran pertama aja udah tinggi banget dia nawarin harga gitu kan. Dan dari situ kita lihat bentuk keimanan seseorang ya. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekecil apapun perkaranya, maka Allah akan mudahkan urusan kita, entah itu kondisi di dunia maupun di akhirat nanti. Apalagi gitu kan, di akhirat pasti dijamin insya Allah kalau misalnya kita beriman kepada Allah. Maka hal sekecil apapun, jangan anggap remeh amalan sekecil apapun. Karena impact-nya itu luar biasa. Kita ini lagi taat sama Allah, bukan sama siapa-siapa. Ya. Maka ganjarannya luar biasa. Begitupun ketika kita maksiat, jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Karena impact-nya luar biasa juga ya. Maksiat kecil ini, karena kita bukan maksiat sama seseorang ya, tapi kita maksiat kepada Allah gitu mas. Hakikatnya walaupun misalnya kita berbohong sama manusia atau mencuri kepada manusia, tapi pada hakikatnya kita bermaksiat pada Allah. Maka kecil apapun maksiatnya, impact-nya akan buruk juga buat kita. Seperti itu kan.
Nah, di antara kisah-kisah para sahabat ini, kita lihat bahwasanya mereka ini orang-orang yang tebal imannya, juga tebal dompetnya, dan itu nggak habis-habis harta mereka. Nggak habis-habis harta mereka. Kalau ngomongin para sahabat mah nggak akan ada habisnya. Kita akan merasa malu kalau dengar kisah mereka tuh. Karena kalau kita dibanding mereka ya ibaratnya keimanan mereka tuh gunung yang menjulang tinggi, sama kita gundukan pasir yang nggak lebih dari 10 cm kali gitu kan. Tingkat keimanannya. Jauh banget kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ya, kita tahu Sayyidina Ali itu hidup dalam keadaan fakir dia. Dalam keadaan fakir. Bahkan jadi kuli panggul beliau tuh. Jadi kuli panggul untuk menghidupi keluarganya. Dan satu waktu dia dibekali kurma, ada yang minta, gitu kan? Dia kasih banyak gitu. Dia kasih kurmanya. Dia sisakan beberapa untuk berbuka puasa dengan keluarganya. Jadi mereka tuh udah teruji banget dalam kondisi lapang maupun sempit. Ada ya mungkin sekarang dengan kondisi pandemi sekarang, orang-orang tuh malah jadi kikir ada, yang jor-joran juga ada, yang kikir malah banyak malah gitu kan. Mereka mengamankan hartanya, memikirkan gimana nih masih bisa profit, masih bisa ada income gitu kan. Akhirnya apa? Ada yang nimbun masker kan. Kemana harga masker 20.000 perak yang 50 piece dijual dengan harga 350.000, bayangin. Ya, mahal banget. Dia untungnya berapa itu? Dan sekarang viral tuh orang-orang yang mulai kebingungan ketika harga masker murah, sementara dia belinya mahal. Di Twitter viral tuh. 185.000 dia beli masker gitu kan. Sementara harga kemarin-kemarin tuh masker satu box 350.000. Artinya dia harganya margin hampir 2 kali lipatnya. Tapi karena harga masker sekarang turun, otomatis dia harus jual murah gitu kan. Nah, itu rasain yang nimbun masker kan. Kerasa. Karena dia berbuat zolim ya, sama dirinya sendiri juga sama orang-orang di sekitarnya. Dan malah ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini, mencontoh para nabi. Bagaimana dalam keadaan lapang maupun sempit, mereka tetap beriman kepada Allah, tetap banyak berbagi, karena ya namanya dunia mah sementara. Dunia mah sementara, yang selamanya itu akhirat. Seperti itu. Itu mungkin sesi pertamanya, Kang. Oh, baik. Ada Ya, yang gitu mau ya. ini Interaktif mungkin gitu. interaktif. Atau ada yang diskusin. Boleh Kalau nih, nggak Kang ya Hadi. kita lanjut aja. Siap. Waduh, luar biasa ya penyampaian dari Kang Hadi, teman-teman. Beliau membandingkan kita dengan sahabat gitu kan, bahwa sahabat itu ya memang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kita gitu kan. Luar biasa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Ya silakan yang mau bertanya atau interaktif, silakan komen di kolom komentar ataupun PC langsung ke nomor yang sudah tertera di banner atau di WhatsApp, seperti nomor WhatsApp. Mungkin ini ya Kang Adi, mungkin sekedar sharing ya gitu kan. Ini kan tips tebal iman dan tebal dompet ya gitu. Iman itu kan memang bentuknya non fisik ya, non fisik. Sedangkan dompet itu fisik ya. Jadi kita nggak tahu tuh udah mati iman kita nggak tahu kemana gitu kan, wallahu alam gitu kan. Sedangkan kita dalam dalam situasi kali ini pandemi gitu kan, yang mengharuskan kita ya stay tetap di rumah gitu kan, baik itu dari pekerjaan atau aktivitas yang lain gitu kan, sehingga tidak ada income gitu dari kita. Nah, gimana gitu kan Kang Hadi tadi udah sedikit menjelaskan gitu kan mengenai ala sahabat mengenai iman, mengenai harta, mengenai tebal dompet gitu kan, tebal iman dan tebal dompet.
Nah, ini bentuknya non fisik dan fisik gitu kan Kang Hadi. Nah, gimana caranya untuk supaya kita tuh bisa mengikuti sahabat gitu kan? Gimana tips-tipsnya, cara-caranya kita itu ya selain kita mempelajari sirah ya, mempelajari sejarah sahabat gitu kan, sedikitnya kita harus menyampaikan ya dalam situasi dalam kondisi sharing kali ini ya, menyampaikan ke teman-teman gimana sih untuk menebalkan iman di tengah pandemi ini dan menebalkan bukan menebalkan ya, tapi setidaknya ada apa? Ada income. Masukan lah ke dompet kita lah ya gitu. Iya. Gimana nih Kang Hadi? Oke. Ya itu memang season 2-nya saya bahas itu Kang. Langsung ke yang siap pas lah. banget. Udah masuk lah. Jadi tebal iman dan tebal dompet gimana ya ngukurnya ya? Iman tebal dan tipisnya kan nggak kelihatan gitu kan. Sementara dalam hadis Nabi menjelaskan al-imanu yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun. Itu yang harus kita tahu bahwasanya iman ini naik dan turun. Sebenarnya momen saat sekarang pandemi itu adalah momentum buat kita untuk menebalkan iman dan menebalkan dompet ya, khususnya untuk kaum muslimin. Tipsnya seperti apa? Mungkin ya saya sendiri sih nggak tebal-tebal amat dompetnya ya, dan imannya juga nggak tebal-tebal amat. Makanya saya bilang ala sahabat Nabi gitu kan. Takutnya dibilang hoax gitu. Soalnya saya juga sama lagi nyobain itu. Pada hakikatnya pelajaran apa yang bisa kita petik dan kemudian kita bisa aplikasikan pada saat ini. Kita kiaskan ya dalam kondisi yang sekarang kita alami. Tadi sempat saya jelaskan kondisinya sekarang virus corona ini makhluk Allah ya yang saat ini menjalar di seantero negeri, meluluhlantahkan perekonomian dunia ya. Entah itu dia negara adidaya seperti Amerika ataupun negara-negara Eropa. Nah, saat ini mereka merasakan keganasan dari makhluk Allah yang super kecil ini ya, luar biasa. Nah, di sini kita coba mempelajari bagaimana dengan kondisi yang sekarang kita bisa mempertebal iman. Kita tahu bahwasanya Islam sebenarnya punya solusi terhadap pandemi ini. Dan ini nggak akan berlarut-larut kalau misalnya penguasa taat sama Allah gitu. Jangan yang disalahin rakyat lagi, rakyatnya nggak mau disiplin, rakyatnya nggak mau diam di rumah gitu kan. Ya gimana nggak keluar rumah, orang nggak dikasih makan, kan gitu ya. Kalau dikasih makan mah mau aja tuh rakyat diam gitu kan, kayak di Jepang, kayak di Arab Saudi tuh dikasih duit tuh banyak tuh mereka. Kayak di Korea disubsidi berjuta-juta gitu satu orangnya itu mendingan diem aja di rumah gitu kan, istirahat daripada nyari kerja di luar, nyari nafkah di luar, dan belum tentu dapat gitu kan. Tapi ya kondisinya nggak dikasih apa-apa. Nah, di sini kalau penguasa dari awal sudah patuh sama Allah, maka pandemi ini nggak akan terjadi. Tapi sayangnya penguasa nggak mau patuh sama Allah. Apa sebabnya? Apa contohnya? Harusnya kalau misalnya udah tahu sumber virus itu di Cina, aktivitas kita dengan Cina itu diputus, di stop gitu kan. Tapi sayangnya nggak mau ikut aturan Allah. Dia masih mikir yang lain-lain, atau dia diancam sama majikannya gitu kan. Cina ini kan bosnya yang ngasih duit banyak ya. Namanya orang kita diutangin gitu loh. Kita tuh diutangin. Dikontrol akhirnya. Setiap kebijakan kita dikontrol. Akhirnya apa? Yang tadinya kita bisa ambil langkah untuk stop pandemi ini agar tidak masuk. Nggak apa-apa kita nggak bisa ekspor impor, tapi kondisi di dalam itu selamat gitu kan. Masyarakat selamat, masyarakat masih bisa bergulir ekonominya. Tapi itu langkahnya nggak diambil karena maksiat. Padahal kata Rasulullah kan, ketika terjadi satu wabah di satu negeri, maka yang kena wabah itu nggak boleh ke kota yang nggak kena wabah.
kota lainnya. Atau yang kita nih di kondisi aman, misalnya di zona hijau nggak boleh masuk ke zona merah. Begitupun sebaliknya. Itu merupakan ketentuan. Ya. Dan cara dari Islam untuk menghentikan satu wabah yang terjadi. Maka itu pasti putus. Namanya juga Allah dan Rasulnya yang jamin. Tapi karena tidak dilakukan, ya udah gini-gini aja, dan kita nggak tahu berakhirnya sampai kapan. Dan harus tahu, kita harus ikhlas dulu menerima kondisi ini, ya, karena dengan ikhlas dan menerima kondisi ini, kita akan berpikir jernih ke depannya. Kemudian kita tentukan target atau goals. Kalau saya sendiri selalu berpikiran, kemungkinan terburuknya seperti apa, saya akan bersiap untuk kondisi seperti itu. Para pengamat mengatakan kemarin-kemarin ya, bilang bahwasanya berdoa kita tuh berharap sebelum Ramadan wabah berhenti. Saya ngelihatnya optimistik non realistik. Jadi optimis pada waktu ya, pada tempat yang tidak tepat. Karena ya kita tahu langkah-langkah kita sangat minimal untuk menghadapi pandemi ini. Artinya ditambah ada kemaksiatan itu, masih ada keluar masuk gitu kan. Pulang kampung sama mudik gitu kan. Saudara-saudara kita juga banyak tuh akhirnya tuh yang nggak bisa pulang karena nggak punya uang dan nggak dijamin sama negara, pada ngemper tuh di pinggir-pinggir trotoar di jalan-jalan Jakarta. Kasian banget kan. Nah, ini bentuk kemaksiatan yang kita lakukan. Hingga akhirnya ya kita terima akibatnya. Nah, di sini dari kesabaran sebenarnya ya, di tengah-tengah Ramadan ini dan di tengah-tengah pandemi, kalau kita ikut anjuran dari para alim ulama, insya Allah maka kita akan meningkatkan keimanan kita, akan naik keimanan kita. Dan kenapa? Ikutin apa yang diperintahkan oleh alim ulama yang lurus, untuk ya sebenarnya gitu kan, diam di rumah, banyak ngaji, banyak sholat, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan. Insya Allah dengan cara-cara itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian malah meningkat gitu, di tengah-tengah pandemi. Kita lagi memanen pahala soalnya kan, dari kesabaran yang kita lakukan ini, insya Allah kita dapat pahalanya gitu loh, sabar gitu kan. Kemudian di tengah-tengah Ramadan Allah lipat gandakan pahala kesabaran buat kita yang kita sedang diuji ya, dari segi nggak bisa kemana-mana gitu, terbatas pergerakannya dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita menerima dengan sabar, maka kita sedang memanen pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lagipun kalau misalnya banyak di rumah, makanya jangan banyak tidur, jangan banyak nonton, banyak tadabbur Quran, bahkan menghafal Quran ya. Kemarin tadarusan bareng-bareng gitu kan, itu bisa dilakukan ya. Itu bisa dilakukan, dan itu insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah di tengah-tengah ujian yang sedang Allah timpakan kepada orang-orang Muslim dan orang-orang kafir tentunya. Kemudian tips mempertebal iman kemungkinan nanti akan banyak di share ya sama teman-teman pemateri nanti di lain waktu ya. Pesantren ke depannya. Yang kemarin juga sempat diulas-ulas ya. Nah, itu kurang lebih saya sama idem lah sama mereka. Saya akan lebih fokus ke tebal dompetnya nih, tebal dompet. Nah, di tebal dompet ini kita tahu bahwasanya boro-boro mau mempertebal dompet, pemasukan aja susah gitu kan. Nah, yang pertama, kita harus melihat jeli, melihat peluang. Nah, itu menerima dulu. Kondisinya memang begini nih. Ya udah tari makan, itu cara bahasa Sundana mah. Tari makan apa yang udah Allah timbakan kepada kita. Kemudian kita susun targetnya, goalsnya. Kita harus punya dreams, harus punya goals. Maka di situ nanti akan ada action gitu kan. Akan ada evaluasi gitu kan dari setiap apa yang kita lakukan. Jadi misalnya ada yang terdampak di sini, putus kontrak, PHK, dirumahkan, dan lain-lain, atau dagangannya sepi, itu ya terimain dulu aja. Kita tahu bahwasanya nggak cuma kita yang ngerasain, tapi yang lain juga sama ngerasain. Semuanya. Entah itu UKM kecil ya, atau perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi nerimain dulu. Kalau udah nerimain, udah tenang, baru kita lakukan langkah. Karena kita harus survive. Ya.
Jangan sampai kita mati kelaparan gitu loh. Nanti kalau kita mati kelaparan, umat Islam yang memimpin peradaban siapa? Kan kita yang mau memimpin peradaban setelah kapitalisme runtuh. Seperti itu. Maka harus tetap hidup. Harus tetap hidup, harus tetap makan gitu kan. Caranya gimana ya? Ikhtiar. Kalau misalnya nggak dikasih bantuan sama pemerintah, ya jangan nungguin. Kritik perlu gitu kan. Kita lakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah karena ini positif sebenarnya. Fungsi kontrol sebagai seorang rakyat gitu ya, mengkritik itu adalah hal yang positif kalau ditanggapi dengan hati yang lapang. Tapi kalau dengan hati yang sempit dianggapnya makar, dianggapnya ujaran kebencian dan lain-lain gitu kan, memecah belah. Tapi kalau misalnya ditanggapi dengan lapang dada, ini masukan-masukan yang bagus dari rakyat ya. Maka ikhtiar yang harus kita lakukan adalah beradaptasi. Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan raksasa itu sekarang ya pada putar otak. Gimana caranya bisa ada income? Gimana caranya tidak sampai memecat karyawan atau bahkan bertahan gitu kan ya. Walaupun misalnya ada yang dikurangin nggak terlalu banyak dan bisa bertahan. Kita lihat KFC ya, sebut produk. KFC jualan di pinggir jalan sekarang. Yang penting dia ada income gitu kan. Kemudian kemarin tuh saya cek tuh Esteller 77 juga, karena mall-mall banyak tutup, dia jualan frozen gitu kan. Akhirnya harus siap beradaptasi ya, dengan kondisi yang lain daripada sebelumnya yang kita lakukan. Begitupun yang karyawan yang biasanya kerja di kantor ya, sekarang harus WFH, work from home, dan nggak tahu tuh WFH-nya jalan atau enggak gitu kan di rumah tuh. Sementara kondisi seperti ini akan terjadi berbulan-bulan ke depan dan krisis makin parah. Itu yang saya yakini sih ya. Jadi saya selalu bersiap dengan keadaan yang terburuk. Dan kondisi kriminalitas bisa jadi meningkat kalau misalnya ekonomi makin parah. Maka bersiap juga untuk itu gitu loh. Bersiap juga untuk itu. Itu yang pertama adalah kita menerima dulu, Kang. Menerima dulu kondisi yang sekarang seperti ini. Kemudian beradaptasi. Beradaptasi. Bisnis kita apa nih? Orang-orang nggak boleh berkumpul. Nih ya, kalau misalnya kita jualan kuliner ya, orang-orang nggak boleh berkumpul di satu titik. Maka solusinya adalah apa? Solusinya adalah nganterin ke titik-titik yang tidak ada titik kumpul gitu kan. Bisa dengan cara DO gitu kan, delivery order, itu masih ada. Marketnya masih ada. Kalau misalnya kita berpikir, banyak soalnya outlet-outlet yang nggak ada DO itu ya dia hancur. Tapi kalau dia ada DO ya rame-rame aja. Gitu kan, kemarin saya sempat keliling-keliling tuh ya, bagi-bagi gitu kan. Kemudian lihat-lihat bisnis yang masih jalan ya bisnis yang masih DO gitu ya, UKM-UKM yang masih mau nganterin ke rumah itu masih jalan. Teman-teman nggak ada alasan untuk nggak berpendapatan gitu loh. Apalagi yang masih muda-muda yang nongkrong di di kajian pada pagi hari ini. Nggak ada alasan untuk nggak berpendapatan. Ya. Banyak banget cara. Yang penting kitanya mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar ya udah dadah. Gitu kan. Kemudian itu yang kedua ya. Jadi harus siap beradaptasi. Kalau misalnya harus DO ya DO lakukan. Gitu. Yang penting ada pemasukan, ada income. Dan kita bisa hidup. Bahkan bisa berbagi. Kemudian yang ketiga adalah harus bisa menguasai digital. Ya. Sekarang semua di rumah, serba di rumah. Termasuk kajian-kajian masih jalan ternyata. Kajian-kajian ya seperti ini masih jalan. Kemudian webinar ya seminar-seminar ganti jadi webinar. Atau bisnis market dilakukan marketing ya dan selling dilakukan via sosial media, website, atau bahkan WhatsApp. Itu dipakai buat menjaring konsumen dan dijualin gitu loh. Dijualin. Ya. Enggak, ini kita dapat income dari sana. Kalau kita nggak belajar digital, habis kita. Sama seperti saya ini pelaku digital, pelaku fundraiser ya. Jadi saya kerja di sebuah tempat sosial.
Gerai-gerai kita tutup. Kita yang biasanya sosialisasi ke masjid-masjid, masjid-masjidnya tutup, bahkan sepi. Masukan info dari DKM itu pendapatan mereka yang biasanya 1 jutaan gitu ya di keropaknya 1 hari di Ramadan, sekarang cuma 200.000. Susutnya berkali-kali lipat. Bahkan ada sebagian masjid yang bingung katanya dia untuk operasional masjidnya itu kayak gimana caranya. Bahkan buat bayar listrik aja kayak gitu minus gitu kan. Sehingga pengurusnya harus patungan. Nah, itu sebenarnya bisa diakali dengan digital semua gitu kan. Walaupun kita nggak tahu tuh ada di balik itu ada teori konspirasi atau enggak gitu ya. Kalau alam saya percaya ada teori konspirasi, tapi dari pandangan-pandangan cendekiawan Islam tentunya ya, karena banyak juga konspirasi yang keliru. Nah di sini kita lihat kalau eranya digital ya kita harus belajar digital. Bahkan di rumah kita bisa lebih banyak berkreasi ya. Misalnya bikin konten-konten, kemudian belajar soal digital marketing ya, itu perlu banget. Karena saya di sosial sekarang yang melakukan aktivitas fundraising, lakukan digital fundraising gitu. Lakukan digital fundraising. Masya Allah, berat memang. Yang namanya beralih ke sesuatu yang baru itu berat banget. Berat banget. Tapi pasti akan nemu polanya ya kalau kita belajar terus evaluasi. Ya Masya Allah. Kemarin aja saya bocoran melakukan aktivitas digital fundraising di hari Jumat itu dapat 10 juta, Masya Allah tim saya itu. Padahal biasanya kita di offline. Tapi kalau kita mau belajar, Insya Allah bisa. Termasuk teman-teman saya banyak yang beralih ke digital selling gitu ya di Facebook sekarang mah lebih mudahnya atau menjangkau marketplace. Jadi jangan berhenti belajar. Kalau harus masuk ke digital ya masuk, gitu kan. Isi kuota berkorban gitu loh, isi kuota yang banyak, cari sinyalnya yang kencang, jadi nggak ada alasan tuh sinyalnya lemot atau kuotanya habis. Kalau kita beralasan terus, ya kapan mau tebalnya dompetnya, gitu kan nggak akan bisa. Nah ini tips yang ketiga ya. Dan yang terakhir, jadi itu tingkatkan ikhtiar ya, belajar, kemudian ya kalau belajar digital ya digital gitu kan. Hal-hal yang baru yang harus kita lakukan ya lakukan, pelajari, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan jadi rebahan para generasi rebahan yang non produktif gitu ya, yang pasif, banyaknya main game gitu atau banyaknya nonton gitu ya, itu kurang produktif. Selingan nggak apa-apa, tapi nggak produktif. Kemudian yang terakhir adalah berbagi. Ini poinnya. Orang yang berbagi nggak akan kesusahan. Orang yang berbagi nggak akan kelaparan. Ya. Jadi kalau kita tetap terus dalam kondisi senang berbagi, maka Allah yang jamin langsung. Allah yang jamin. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mencintaimu. Kemudian ketika kita memberikan makanan ya atau uang ya kepada saudara-saudara kita, apapun bentuknya ya, ilmu dan lain-lain, tenaga dan pikiran, maka Allah akan ganti itu. Jadi kalau teman-teman di sini ingin nggak sampai kesusahan ya, bantu kesusahan orang lain. Minimal tuh ada rasa kebahagiaan ketika kita sudah melakukan berbagai aktivitas sosial dengan berbagi itu. Maka nggak ada tuh ceritanya orang yang berbagi kemudian dia bangkrut. Kalau yang ngambil riba tuh sekarang lagi pada keteteran tuh. Kemarin kita saya ya termasuk orang yang belum punya rumah sampai sekarang. 5 tahun pernikahan belum punya rumah. Karena rumah sekarang rata-rata ya riba yang murah-murah. Ada yang syariah mahal banget, nyicilnya susah gitu kan. Nah ini mereka lagi keteteran tuh, yang nyicil mobil, nyicil rumah, taunya gajinya dipotong, THR-nya nggak ada, atau bahkan dia di PHK, gitu kan. Kalau orang-orang kayak saya mungkin ya belum nggak ngontrak nggak apa ya, alhamdulillah tuh nggak ada cicilan nggak ada apa, ya happy aja gitu kan. Ada pandemi yang kata orang memukul berat, saya nggak terlalu terdampak gitu, maksudnya
ya biasa aja, dan ini momentum buat kita untuk bangkit sebenarnya. Ketika yang raksasa-raksasa itu yang sulit kita saingin ketika mereka punya ekonomi yang kuat, maka ketika ekonomi runtuh, ini artinya kita start dari awal bareng-bareng. Ini peluang buat kita, khususnya para pemuda muslim ya, entrepreneurship ya, yang senang di bidang entrepreneurship. Makanya sekarang itu saya terus mendalami sociopreneurship ya. Sociopreneurship ini yang para sahabat Nabi mungkin lakukan gitu ya. Karena sahabat Umar itu dia dapat ghanimah ya. Ketika itu menaklukkan satu wilayah perkampungan Yahudi, terus dapat kebun tuh. Dibagi-bagi sama Rasul, dapat tuh dia kebun. Kebunnya ini luar biasa istimewa. Tanya sama Rasulullah, gimana nih kira-kira dimanfaatinya? Kata Rasulullah, kamu simpan pokoknya, kamu ambil manfaatnya. Jadi sebagiannya itu dari hasil panennya itu, sebagian buat kita, sebagian buat masyarakat. Nah itu yang keren banget tuh di dunia sociopreneurship. Ketika kita bergerak di bidang entrepreneurship, tapi ada nilai-nilai sosial yang sangat luas jangkauannya. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita berbagi, maka nggak akan ada yang namanya kelaparan, nggak akan ada yang namanya kesusahan. Itu yang saya rasakan sih bergerak di bidang sosial. Maka perbanyak berbagi di kondisi yang saat ini sedang sakit gitu loh. Entah itu dengan cara ya seperti ini ya, teman-teman banyak sharing gitu kan, atau langsung terjun ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan, kita ngeliat kondisi saudara-saudara kita, tetangga kita, ada yang kelaparan atau enggak, ada yang nggak bisa makan atau enggak gitu kan. Kita berbagi. Kalau nggak punya uang untuk berbagi, ngajakin orang-orang yang punya uang. Semuanya bisa gitu loh. Mungkin cuma kalau misalnya kita terus beralasan, ya nggak akan gerak. Tapi kalau kita selalu berpikir kepada solusi dan kita yang ingin berbagi, nggak punya uang, yang ngajakin orang yang nggak punya uang. Ada orang yang punya tenaga, ya kamu punya tenaga, ya udah pakai tenaga kamu berbagi dengan tenaga kamu. Gitu. Insya Allah itu dengan cara seperti itu, maka bukan hanya dompet terisi, tapi insya Allah ke depannya itu kita adalah orang-orang yang sangat-sangat tebal dompetnya. Tentunya ini adalah langkah yang kita lakukan untuk memuliakan Islam. Karena ekonomi ya penting banget untuk menyokong syariat ya. Karena kita tahu bahwasanya aktivitas jihad waktu dulu itu disponsori oleh para sahabat-sahabat tajir, 1000 kuda perang gitu kan, 1000 onta yang membawa banyak daging dan juga gandum seperti itu. Itu perlu banget orang-orang kayak. Nah, kita start dari sekarang nggak apa-apa. Kita start dari sekarang. Jadi jangan berputus asa, terus belajar, dan masih panjang gitu loh. Saya melihatnya masih panjang. Jadi nggak langsung buru-buru kiamat ya, karena kekhilafan aja belum terjadi gitu kan. Dan kejayaan umat Islam juga belum terjadi lagi, maka harus berpikir panjang ke depan. Ya, seperti itu mungkin Kang Yudi. Ya, pas luar biasa ya, udah dijawab itu mengenai tips mempertebal iman dan tips tebal dompet ya. Mungkin lebih ke ininya ya, lebih ke tebal dompetnya Kang Hadi ya membahasnya. Iya. Karena untuk tebal iman ya insya Allah udah kita sampaikan ya sebelum-sebelumnya, dan insya Allah nanti asatid yang lain juga menyampaikan seperti itu kan. Saya rangkum ya tadi ya dari Kang Hadi. Nah, mungkin untuk mempertebal dompet ya tadi yang pertama menerima kondisi saat ini ya. Itu mungkin Kang Hadi menerima kondisi saat ini, terus kemudian selanjutnya yang kedua siap beradaptasi ya dengan situasi ya. Terus kemudian harus bisa menguasai dunia digital mungkin. Kemudian ikhtiar juga tidak lupa, kita harus berikhtiar, karena kalau misalkan doa saja tanpa ikhtiar itu sama saja bohong gitu kan. Terus kemudian ada juga, nah ini di dalam kondisi saat ini gitu kan, pentingnya kita berbagi gitu kan. Bahkan gini mungkin Kang Hadi, Wapres ya sebelumnya, Pak Wakil Presiden,
Pak Ma'ruf Amin mengeluarkan pendapatnya bahwa ketika ada tetangga kita yang kelaparan di samping rumah kita yang kelaparan, bahkan haram hukumnya kita kan untuk tidak memberikan makan seperti itu. Itu update terbaru tuh dari Wapres ya. Nah, berkaitan dengan itu ya, ini mungkin ada kolom komentar yang dari Putri ya. Ya semoga adanya. Nah ini, semoga saja kita saling bahu-membahu ya dalam menghadapi masa pandemi ini. Karena banyak sekali yang membutuhkan. Ya insya Allah ya dengan adanya sharing kita ini ya, insya Allah kita saling bahu-membahu ya. Alhamdulillah Teh Putri sudah memberikan pendapatnya, itu kan sudah mengingatkan kita kembali untuk saling menguatkan gitu kan, saling membantu dalam musibah, dalam kesempitan seperti saat ini. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman yang mengikuti siaran langsung ini, silahkan. Nah ini dari ada pertanyaan masuk nih Kang Adi, dari Kang Din, Mas Endin. Bagaimana mensinkronkan agar dompet tebal tapi iman tetap terjaga gitu kan? Gimana nih Kang Hadi selaku pemateri, pendapatnya silahkan. Oke. Siapa Kang Din ya? Kang Din lah, bagaimana mensinkronkan lah gitu agar dompet tebal tapi iman tetap terjaga seperti itu. Ya tadi sih ya, mengulang aja. Intinya ketika di masa-masa sulit ini ya, kita ada kekhawatiran dan lain-lain, berpikirnya ikhlas ridho dulu dengan kode yang Allah berikan kepada kita. Itu kan di situ bentuk keimanan kita kepada Allah. Tinggal minta sama Allah, karena Allah yang punya semuanya, gitu kan. Ketika kita minta harta, minta sama Allah. Kita nggak mau kelaparan, minta sama Allah. Ya Rasulullah tuh sekecil apapun problemnya, beliau tuh selalu meminta kepada Allah. Sampai satu kisah, bahwasanya Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat. Tiba-tiba sendalnya putus, terompahnya itu putus. Langsung gercep tuh Rasulullah, lihat jangan diambil. Kemudian Rasulullah berdoa sama Allah, ya Allah, sungguhnya sendalku putus gitu kan. Minta diberikan yang baru. Sahabat kayak lucu gitu ngelihat Rasulullah gitu. Ya Rasulullah sampai sendalnya engkau minta sama Allah gitu kan. Kata Rasulullah, ya mau minta sama siapa lagi gitu kan. Jadi pasrahin semuanya sama Allah. Sekecil apapun urusannya, cuma Allah yang bisa kasih solusi gitu kan. Kalau ke manusia mah cuma ikhtiar ya. Karena seringkali kita dikecewakan sama manusia, maka berharap besar itu ya sama Allah, nggak ada lagi. Tapi kalau ikhtiarnya ya sama manusia gitu kan. Sehingga ketika ada penolakan atau akhirnya dikecewakan dan lain-lain, tidak terlalu kecewa karena kita berharapnya sama Allah. Sama manusia mah cuma sekedar ikhtiar. Dan gimana caranya disinkronkan ya antara iman dan dompet? Ya, kita harus paham. Kita harus paham bagaimana mencari isi dompet ini dengan cara yang halal. Ya. Sehingga kita dengan berikhtiar dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menzolimi orang lain, maka dompet kita terisi dan kita udah ikut itu aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya pekerja ya bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan dilihat atau nggak dilihat sama bosnya. Ketika work from home gitu kan masih tetap digaji kan? Kalau work from home teman-teman. Nah di situ ketika pimpinan kita ngasih arahan apapun itu harus diikutin. Selama itu bukan termasuk kemaksiatan, itu harus diikutin. Kalau kita nggak ngikutin itu maksiat. Artinya ya iman kita berarti tipis gitu kan. Kalau kita lakuin, kita digaji, kemudian kita lakuin apa yang diperintahkan bos kita, pimpinan kita, maka ya insya Allah iman kita terjaga. Maka terakhir tipsnya yaitu banyakin berbagi.
banyakin berbagi. Kalau berbagi itu ya insya Allah namanya stres karena corona itu nggak ada tuh, hilang tuh stres karena corona. Yang ada kita terus move on, senang berbagi gitu kan, membiasakan sesuatu yang baik. Bahkan dijelaskan kita tuh akan diganjar berkali-kali lipat harta yang kita keluarkan oleh kita, oleh Allah gitu kan. Entah itu di dunia maupun di akhirat. Dan kita tahu setiap ujian yang Allah kasih di dunia itu sifatnya bersementara. Sementara nanti itu di akhirat, kalau misalnya kita sedih, maka kita akan mengalami hal-hal yang pedih selama-lamanya. Kalau kita akhirnya dikasih kebahagiaan, kita akan merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Sesuatu yang kekal itu nanti di akhirat, gitu kan. Jadi di sini ya kita mati-matian, habis-habisan. Kalaupun nanti toh ternyata dompetnya nggak tebal, ya terimain gitu, terimain. Karena akan ada fasenya kita, ya namanya diuji dengan kesedihan, dengan sedikit harta, dengan kelaparan, tapi nanti akan diputar gitu loh. Aduh, kegoyang. Terlalu semangat. Ya nantinya jadi bisa jadi peluang buat kita seperti itu. Sabar, sholat sabar, gitu. Terus ikhtiar, berbagi. Dan minimal kita nggak kelaparan, kita tetap hidup kalau dengan berbagi itu, insya Allah. Gitu sih, Kang. Ya, sudah terjawab ya, Mas Endin. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Kang Hadi dari Teguh. Kak, gimana caranya kita mencontoh sahabat di situasi pandemi ini, terutama dalam aspek ibadah ya? Mungkin saat ini ibadah kita ya selalu di rumah gitu kan. Gimana nih contoh sahabat terdahulu di zaman Rasulullah di dalam situasi wabah seperti ini? Silakan Kang Adi. Ya, sebenarnya kalau di masa kehilafahan ya, di mana syariat Islam ditegakkan setegak-tegaknya, di mana Al-Quran dan Sunnah dijadikan pedoman, ketika terjadi pandemi itu, masjid-masjid tidak kosong. Masjid-masjid itu nggak kosong sebenarnya. Malah aktivitas kita tuh akan lebih banyak di masjid untuk meminta ampunan kepada Allah, untuk beribadah sebanyak-banyaknya gitu. Ya, tapi sekali lagi karena kondisi negaranya seperti ini, kita nggak tahu nih mana yang impact-nya ada yang terpapar atau tidak, nggak tahu juga gitu. Sehingga lebih amannya kalau misalnya di tempat rumah teman-teman tuh udah ada yang positif, ya sholatnya di rumah seperti itu. Dan itu insya Allah tidak mengurangi pahala kita ya, karena ketika kita terbiasa sholat di masjid, ketika ada wabah akhirnya sholat di rumah, insya Allah pahalanya masih pahala berjamaah. Itu sih yang saya dengerin dari ustadz-ustadz ini ya, ustadz-ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Umar Mita, Ustadz Ismail Yusanto. Kalau ikut kajian-kajiannya itu seperti itu kisahnya. Jadi zaman dulu mah para sahabat ketika ada wabah pandemi banyaknya di masjid gitu kan, banyaknya di masjid. Kemudian ikuti aturan dari Allah. Amr bin Yasir ya kalau nggak salah tuh, sahabat Rasulullah tuh, Amr bin As. Mesir ya tanpa peperangan ya, dengan dialog dia, sahabat yang cerdas banget. Sampai satu kondisi negara Islam saat itu dilanda wabah. Ya. Umar bin Khattab bertanya kepada Amr bin Yasir karena nggak ada kasus apapun yang tidak bisa dipecahkan oleh Amr bin Yasir, Amr bin As, gitu ya. Hingga akhirnya dipisah-pisah tuh. Nggak boleh ada yang berkumpul. Ini pergi ke lembah, ini pergi ke bukit, gitu kan? Dipisah-pisah. Kalau sekarang udah padat banget ya manusianya. Kalau lu dipisah-pisah, hingga akhirnya nggak nyampe berapa lama sudah terputus tuh rantai penyebaran wabahnya, gitu kan? Jeli itu, karena kepentingannya itu kepentingan umat, ya. Kepentingannya itu kepentingan rakyat, kemudian bersandarkan pada syariat. Lain kalau kita itu berat banget karena kita bukan penguasa ya. Kalau dulu para sahabat ya penguasa, para sahabat dan para sahabat itu menguasai gitu loh, memiliki kewenangan. Nah kita nggak jadi apa-apa di sini.
berat gitu kan. Jadi berlarut-larut masalahnya karena nggak mau penguasanya mendengarkan syariat Islam gitu, anjuran-anjuran yang diperintahkan oleh Islam seperti itu. Sehingga kalau mau menyontoh kondisi para sahabat paling ya berbaginya aja gitu. Para sahabat tuh dalam kondisi lapang maupun sempit mereka selalu menyempatkan untuk berbagi karena mereka tahu apa yang mereka bagikan itu akan kembali pada mereka, entah itu di dunia ataupun nanti di akhirat gitu kan. Di dunianya misalnya nggak ngerasa paparan, nantinya di akhiratnya ya Allah ganti dengan surganya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ikutin persis zaman kita dengan zaman Rasul ya harus tegak dulu syariatnya secara keseluruhan dalam bentuk negara gitu kan. Kalau sekarang ya nggak bisa. Sekarang ya nggak bisa gitu kan. Kita ada pandemi ikutnya nggak mau gitu ikutin saran dari Al-Quran gitu kan. Nggak boleh keluar pergi dari satu kampung ke daerah yang ada wabahnya, begitupun sebaliknya ya dari hadis Nabi. Ini kita masih lakukan gitu kan. Keluar negeri gitu kan, bahkan kemarin TKA masuk ke sini masih bisa, padahal itu sumber virusnya dari Cina. Nah ini menjadi satu miris itu, hal yang miris. Maka yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam mencontoh para sahabat adalah dengan mendakwahkan Islam, ya, menyadarkan saudara-saudara kita, ya, membantu saudara-saudara kita, dan juga menasihati penguasa. Kalau penguasanya berbuat salah itu jangan didiemin, dinasihatin, ya, dinasihatin. Karena ini bentuk kita, kecintaan kita terhadap Indonesia seperti itu. Ya itu sih Kang, mungkin ya. Ya. Kalau yang dialami sahabat persis ke era sekarang ya nggak bisa, karena dulu mah gampang ngatasin wabah, karena mereka berkuasa, para sahabat itu punya negara. Kalau kita nggak punya negara, kita cuma sebagai rakyat, ya kita cuma bisa ikutin alim ulama, kemudian ya berdakwah terus di sini nih lewat digital seperti itu, dan berbagi juga seperti itu kan. Berarti kuncinya kita ikutin ini ya, ikutin arahan ulil amri, pemimpin kita, dan alim ulama seperti itu. Ya, sementara itu. Ya ada waktu ulil beberapa amrinya soalnya masih bingung-bingung dia. Ya ada juga kan yang berpendapat bahwa yang seperti tadi gitu kan, kalau kita mencontoh para sahabat ya kebanyakan di Mesir gitu kan, dan ada juga yang berpegang seperti itu. Ada juga yang pendapat para ulama yang ini. Ya, intinya kita mengikuti pendapat yang lebih kuat lah ya, di mana ulil amri kita ya, pemimpin kita mengarahkan kita untuk tinggal di rumah, untuk beribadah di rumah, untuk beraktivitas di rumah, ya kita taat aja ya. Kemudian ada juga Ustadz yang ini ya, wallahu alam gitu kan. Semoga kedua-duanya ini mendapatkan keridhaan dari Allah ya, sesuai dengan itu. Karena memang ini akan nanti akan ada hujah atau alasannya masing-masing di akhirat kelak seperti itu. Ada waktu beberapa saat lagi nih, beberapa menit lagi Kang Hadi selaku pemateri dari kajian online kita saat ini. Mungkin saya bacain dulu ya dari kolom komentar dari Teh Putri kembali. Ikhlas itu kunci utamanya ya mungkin. Soalnya sebagai manusia banyak keinginan dan godaannya. Selalu melihat ke bawah. Soalnya saya juga merasakan ketika dompet tebal, tetapi rasa ingin hilapnya tinggi sekali. Ya mungkin itu ya, Teh Putri, yang dirasain ketika dompetnya tebal gitu kan. Terus kemudian hilap atau hilapnya tinggi sekali gitu. Apakah itu kuncinya ikhlas gitu? Kunci utamanya ikhlas, sehingga kita selalu melihat ke bawah. Nah gimana nih Kang Adi? Satu lagi pertanyaan mungkin. Cukup singkat lah ya, karena waktu. Kang Adi silakan. Iya, ya alhamdulillah kita memang harus menerima ya apa yang Allah timpakan kepada kita berupa ujian ini, maka insya Allah ada kelapangan. Ya.
Karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu selalu bergulir seperti itu. Enggak dikatakan seorang dikatakan beriman kecuali belum diuji gitu ya. Kadang-kadang kondisi yang sekarang terjadi malah semakin mendekatkan kita sama Allah gitu kan. Yang tadinya tebal misalnya jadi tipis tuh jadi eh, jadi dekat sama Allah. Yang tadinya main mulu kemana-mana gitu kan, kalau nggak dicegah, kita sekarang banyak diam di rumah, banyak jadinya belajar dekat sama keluarga. Masya Allah, itu kalau kita ngambil banyak positifnya, banyak banget positifnya. Jadi kalau kita fokusnya sama ekonomi mulu, ya ekonomi ya nggak ada habisnya, ya ekonomi emang lagi turun. Kalau kita nggak nerimain yang jadi, kita stres malah. Kalau kita bayangin tuh para UKM yang udah bertahun-tahun merasakan kejayaan, punya banyak karyawan, punya banyak cabang, bergelimangan harta, ya. Kemudian diuji, omsetnya turun, dia harus melakukan PHK dan lain-lainnya, dia turun, itu nggak seberapa lama daripada nikmat yang Allah kasih sama dia. Maka kalau ada yang menyalahkan Allah dalam kondisi ini, wah, kurang ajar betul dia, karena udah dikasih nikmat banyak sama Allah, tapi ketika diuji sedikit aja, dia gugurutu gitu kan. Oke, ikhlas aja, ikhlas, sabar, sholat kayak gitu. Ya. Gitu kan. Sudah terjawab ya, Teh Putri. Kuncinya ikhlas, sabar, dan sholat ya, supaya kita selalu melihat ke bawah ya. Mungkin gitu ya, Kak Adi. Ya, betul. Ada waktu nih 2 menit, 3 menit lah untuk closing ya. Closing di akhir season kita kali ini. Silakan Kang Adi. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah ujian yang Allah kasih sekarang, kalau kita berpikir bahwasanya melulu soal hal-hal yang membuat kita sedih dan lain-lain, itu gak akan ada habisnya. Ya. Coba kita lihat sisi positifnya, banyak banget sisi positifnya. Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini kita masih disampaikan ke bulan Ramadan. Kita bukan termasuk orang yang terpapar. Kita masih hidup sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas beramaliyah di bulan Ramadan yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk pahala kesabaran. Yang tadinya kita bahagia gitu bisa sholat berjamaah di luar tarawih gitu kan. Kemudian bisa tadarus di luar atau ikut kajian-kajian yang biasa diselenggarakan ya selama bulan suci Ramadan, terus kita nggak bisa, kita hanya bisa diam di rumah, kita ngaksin kajian di rumah, maka dari sabarnya aja udah pahalanya banyak banget. Masya Allah, kita lagi panen pahala ini. Maka itu dari segi positifnya, banyak banget segi positifnya. Termasuk ya semakin mendekatkan kita kepada Allah, kemudian dekat juga dengan keluarga. Banyak yang berandai-andai kelak nanti saya ketika memiliki kecukupan harta, saya inginnya di rumah, nggak banyak keluar kemana-mana, gitu kan, bercengkrama dengan keluarga, dengan anak, gitu kan, di rumah, tapi tetap berpenghasilan. Kebuktian sekarang tuh, ya banyak yang ngalamin ini, yang belum terlalu banyak duit tapi udah di rumah banyak kumpul sama keluarga gitu kan, dan masih bisa makan. Alhamdulillah itu banyak banget nikmat-nikmat. Termasuk kita harus yakin setiap kodo yang Allah turunkan itu merupakan kasih sayang Allah terhadap kaum muslimin. Kalau dilihat tadi dari para pengamat politik ya, geopolitik yang mempelajari soal ekonomi dunia, bahwasanya ini adalah fase keruntuhan kapitalisme ya. Yang kita bersiap-siap lah, kita banyak belajar karena kita akan menyongsong fase kelima itu, ya, di mana kita akan dimenangkan kembali dan memimpin dunia seperti itu. Jadi jangan berputus asa. Ini justru langkah awal gitu, untuk kita semua. Banyak belajar, karena kita bisa belajar dimanapun. Yang penting ada kuota ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan di Ramadan yang mulia ini kita terus diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa optimal dalam beribadah. Kemudian juga bisa terus diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga bisa terus beribadah dengan maksimal dan terus bisa belajar ya, acara-acara live kayak gini gitu kan, banyak banget cara untuk kita belajar seperti itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah memberikan keberkahan rezeki buat kita semua,
Dan Amin. juga jangan lupa berbagi kepada orang-orang yang kita cintai, khususnya bela dan Amin. beli ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang jualan sesuatu, dia muslim nih, beli produk dia walaupun agak mahal gitu kan, walaupun kurang enak misalnya gitu kan, karena kita telah membantu dia. Seenggaknya dia nggak jadi meminta-minta, tapi dia jadi berdagang dan lain-lain. Insya Allah ini satu awal yang bagus buat kita agar kita mandiri seperti itu. Akhirul kalam ya, terima kasih atas kesempatannya saya diundang di sini. Teman-teman juga yang sudah mantengin kita live ya. Saya nggak seberapa ini ilmunya, masih ditongkrongin ya. Saya kira nggak akan ada yang nonton, nggak akan ada yang nanya. Alhamdulillah. Demikian ya, kesalahan dari saya. Yang benar hanya milik Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan siaran langsung dengan pemateri yang luar biasa kali ini ya. Beliau merupakan merupakan perwakilan dari pemuda ngaji ya. Semoga alhamdulillah apa yang beliau sampaikan, apa yang Kak Hadi sampaikan bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang sudah bergabung sehat selalu dan dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari saya. Afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.